Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau habis dari kamar mandi, apa disadarkan untuk sholat tahiyatul masjid lagi? Iya, udah keluar. Ketika masuk masjid disunahkan bagi yang mau tentunya, karena tidak wajib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan pada kekafiran ada dua, seperti ya. Iya. Yang tidak boleh menghina nasab. Iya. Bagaimana kalau seandainya kita bukan menghina, tapi malah mengambil positifnya. Misalkan cirinya orang Jawa, oh ini orangnya lemah lembut gitu. Misalnya orang Padang, oh orang Padang ini pedagang gitu. Ya, ahli tajirun gitu. Gitu. Apakah kita ambil nilai-nilai positif menjadi ciri-ciri itu dianggap menghina atau bukan? Ya tentu tidak ya. Masuk mengatakan oh orangnya rajin-rajin, oh orangnya pintar dagang, masuk itu mencaci? Tidak kan? Yang haram adalah mencaci, menghina. Ya, jangan nama dia lah. Dia orang sana tuh, bakhil, pemalas. Nah, itu mencela seperti itu kan? Kalau memuji ya nggak ada larangan. Yang ada larangan mencela. Ya. Bagaimana dengan buku pelajaran anak-anak yang banyak gambar manusia agar tidak menyakiti Allah dan Rasulnya? Ya, yang terbaik tentu ditiadakan kan? Jangan syariat itu disuruh tunduk dengan zaman, pelajaran apalah, itu kan semua bisa diatur. Pelajaran zaman teknologi kan bisa diatur. Nah, syariat tidak bisa diatur, justru syariat itu yang mengatur. Ya. Seandainya buku anak-anak itu tanpa gambar manusia dan hewan, nggak masalah. Masalahnya di mana? Ya. Bagaimana untuk memperkenalkan anak-anak bahwa ini ayam, bahwa ini kerbau, bahwa ini kambing? Ya, sehari-hari. Ya. Tuh, ini ayam malah bagus kan? Bisa bergerak, ya kan? Bisa berjalan, daripada gambar. Apa dasar Rafidhah menjelek-jelekkan dan memusuhi Rasul dan para sahabat? Rasul tidak ya, para sahabat. Para sahabat pun kan tidak semuanya, ada perkecualian. Kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad, Abu Dzar, nggak sampai 10 ya. Apa dasarnya? Jadi begini, firqah yang 72 itu secara umum dibagi dua ya. Ada yang dari awal itu karena kesalahpahaman, karena syubhat. Ada satu lagi yang dari awal itu bukan salah paham, emang niatnya jahat gitu. Yang karena kesalahpahaman itu ada sejarahnya, ada awalnya. Ya antum tahulah, awal mula muncul Mu'tazilah kan diawali oleh pertanyaan Wasil bin Atha kepada Hasan Basri tentang bagaimana nasib seorang muslim tapi kok berzina, kok minum khamr. Dijawab oleh Hasan Basri dengan jawaban sesuai sunnah, tahta masyiatillah. Wasil bin Atha nggak puas dengan jawaban itu, besoknya nggak mau duduk lagi di situ, memisahkan diri bahasa Arabnya i'tizal Mu'tazilah. Ini kan ada jalan ceritanya karena kesalahpahaman. Apakah Wasil bin Atha punya niat jahat dalam hal ini? Enggak, salah paham aja. Dikira Wasil bin Atha Hasan Basri itu salah gitu.
begitu pula Asy'ariyah, begitu pula tarekat-tarekat Sufiyah, nggak ada niat jahat. Beda dengan Rafidhah ini. Rafidhah ini dari awal mula sudah jahat. Jadi proyeknya orang kafir, gitulah istilah kita. Ya, Rafidhah, apa itu si Mirza itu, Ahmadiyah, Nusairiyah, Bahaiyah, itu dari awal niatnya jahat, yang bikin orang kafir. Ya kita semua tahu Rafidhah yang bikin Abdullah bin Sabah si Yahudi itu. Ya, jadi nggak ada jalan ceritanya, memang langsung dimasukkan gitu. Ya, Abdullah bin Sabah lihai, pinter, si Yahudi culas ini. Oh ya, banyak sarana gitu. Maka nggak ada dasarnya. Kalau Mu'tazilah mengatakan begini-begini, ada dasarnya, ada runtutannya begitu. Adapun Rafidhah, Ahmadiyah dan seterusnya nggak ada, nggak ada. Memang niatnya jahat. Ada yang mengatakan bahwa setelah sholat tarawih boleh sholat malam lagi nanti, dengan alasan Rasulullah tidak membatasi jumlah rakaat. Rasulullah tidak mengatakan membatasi, tetapi Rasulullah belum pernah sholat tarawih lebih dari 11. Yang bilang Aisyah yang membatasi secara ucapan. Kan hadis itu secara ucapan Aisyah, ya, perbuatan Nabi. Hadis itu kan bukan cuman ucapan Nabi. Ada 4 kan? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, hamiyah Nabi, keinginan Nabi yang belum terlaksana. Nah, bahwa Nabi belum pernah mengatakan jangan kalian qiyamul lail lebih dari 11, betul, ya. Atau kita nggak tahu aja lah, ya, apa Nabi pernah bersabda seperti itu. Tapi secara perbuatan, pernahkah Nabi sholat qiyamul lail lebih dari 11? Tidak pernah. Yang mengatakan tidak pernah siapa? Aisyah, sahabat yang paling tahu tentang ibadah malam Nabi, sholat malam Nabi. Karena Nabi sholat malam selalu di rumah, jarang sekali di masjid, cuma 2 atau 3 kali dalam sekali Ramadan itu. Maka yang paling tahu tentang jumlah rakaat Nabi qiyamul lail tentu istri-istri Nabi. Dalam hal ini Aisyah mengatakan, ma zada Rasulullah ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Apa tidak cukup ucapan Aisyah ini? Mau dipelintir kemana coba? Mau ditarik kemana? Mungkin membawakan riwayat bahwa Umar menyuruh atau melakukan qiyamul lail 23 rakaat. Ini kan sudah didhaifkan oleh Imam Malik. Kalau kita mau siqah dengan Imam Malik, ya udah selesai. Di sini dhaif, ya selesai. Ya. Apakah wanita hamil dan menyusui tidak puasa harus qada atau cukup bayar fidyah? Cukup bayar fidyah. Para sahabat menyuruh istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka yang sedang hamil atau menyusui untuk membayar fidyah. Dan tentu ini lebih ringan daripada mengqadha. Antum tahu semangat Nabi. Jika ada 2 pilihan dalam ibadah, dua-duanya boleh, pasti Nabi memilih yang lebih ringan. Beliau tidak mau memilih yang lebih berat. Ya. Apakah zikir doa setelah iqamah sama dengan zikir doa setelah adzan? Tidak, ya, tidak sama, ya. Ada riwayat aqamahullah tapi kan tidak sahih.
Karena tidak sahih, ya sudah, kita tunggu. Ketika ada riwayat sahih, kita amalkan. Wallahu a'lam. Dah, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.